Langsung saja kita akan menginstal Strapi. Jadi gunanya Strapi ini adalah untuk pembuatan REST API cuman tanpa coding dengan website. Jadi ntar pas dibuka website kita akan setting di websitenya. Kita buat dulu projectnya dengan yarn create strapi-app terus nama foldernya. Terus kalau udah itu juga butuh internet, didiamkan saja sampai selesai. Terus kalau sudah akan ada tampilan seperti ini. Pilih custom, itu artinya kita setting database-nya manual, kita yang milih. Jadi kita pilih kita harus mengaktifkan dulu XAMPP terlebih dahulu, biarkan dulu CMD-nya itu seperti itu. Di start dulu Apache dan MySQL. Kemudian seperti biasa buka phpMyAdmin. Kemudian buat database, misalnya saya kasih nama DB Cafe. Contohnya kita akan membuat sistem cafe sederhana misalnya. Di situ tidak perlu membuat tabel. Di tabelnya itu diberin aja kosong, hanya membuat database saja. Kemudian kita lanjutkan lagi di command promptnya, pilih MySQL, kemudian enter, pilih nama database yang tadi barusan dibuat. Terus hostnya biarin aja kosong, portnya kosongin aja, username-nya root, passwordnya kosongin aja, kemudian SSL-nya no karena masih HTTP. Terus kalau udah dibiarin aja sampai prosesnya selesai. Ini sudah selesai. Kita buka folder yang tadi dibuat projectnya, kemudian yang develop untuk jalanin project yang tadi Strapi-nya. Ini juga butuh waktu sekitar 3 menitan untuk menyalakan servernya. Kemudian di situ ada bacaan localhost 1337 admin, itu adalah admin panel dari Strapi-nya. Buka. Nah, ini adalah tampilan awal dari Strapi. Kita disuruh untuk registrasi terlebih dahulu. Seperti biasa, masukin email, nama depan, belakang, dan kata sandi ini harus huruf besar dan simbol. Dan juga panjangnya juga harus agak panjang sedikit. Kemudian kalau udah dicentang itu terus kabari, kemudian ayo mulai. Nah, di sini sudah masuk ke control panel Strapi. Kita misalnya buat endpoint sederhana, misalnya buat tabelnya juga ditambahkan bidang lain. Kita buat dulu nama tabelnya nanti, ini misalnya cafe app, itu adalah nama tabelnya. Kemudian tambah teks nama, misalnya tambah teks lagi, misalnya meja, itu contohnya. Jadi ntar kolomnya ada meja. Kemudian angka, itu untuk inputan angka, misalnya itu nomor pesanan. Nah, itu format angka integer, ada puluhan, koma juga ada, pilih yang biasa aja. Kemudian masukkan juga yang terakhir, contohnya misalnya teks. Nah, kita ada 3 inputan, tambah satu lagi untuk pembayaran.
big integer. Contohnya seperti ini, ada 4 kolom yang akan kita isi. Kita simpan, kemudian buka PHP admin tadi, kita refresh. Nah, itu sudah terisi banyak tabel. Itu adalah dari Strapi-nya sendiri. Kita buka tabel KVF. Di situ sudah disediakan nama yang kita buat tadi ya, ada 4 inputan. Kita akan tes masukin data dulu. Ini sebenarnya bisa lewat sini, cuman kita nggak mau lewat sini. Kita coba pakai aplikasi REST API-nya, kayak Postman, mirip seperti itu Postman. Saya pakai Talent. Kalau udah diinstal, nah kalau udah diinstal, linking endpointnya localhost 1337 slash, nama tabelnya itu cafe apps. Nah, itu termasuk endpointnya juga. Kemudian yang diisi yang 4 inputan yang tadi, nama, terus meja pesanan contoh, itu harus sesuai dengan yang tadi, nomor pesanan, nomor nominal pembayaran. Itu 4 inputan itu harus sama yang tadi dibuat itu. Ini kita post. Nah, ini ada error. Kenapa bisa error? Karena kita kelupaan untuk menotentifikasi biar bisa diakses secara read ataupun bisa post juga. Kita centang semua itu, save. Kemudian kita coba lagi, kita send lagi ulang. Ya, sudah hijau, berarti datanya udah masuk. Kita cek dulu di PHP adminnya. Kita refresh aja. Nah, itu sudah ada. Berikutnya kita akan memasukkan data, cuman bukan dari aplikasi ini. Kita coba lewat bikin website berupa form untuk memasukkan data yang diinput ke dalam database yang tadi. Kita pakai framework yang React, framework JavaScript React. Pertama-tama kita buat project dulu dengan Yan Create React App, belajar React. Sorry, ini salah sedikit, harusnya create. Nah, itu seperti itu. Kalau udah dibiarin aja sampai selesai. Itu juga butuh internet juga. Kemudian masuk ke folder yang tadi dikasih nama itu belajar React. Kemudian Yan, sebelum itu kita juga butuh UI CSS framework Bootstrap. Jadi ya, kalau ada React Bootstrap berarti kita install dulu React Bootstrap-nya, yarn add React Bootstrap dan Bootstrap. Kalau udah
biarin aja, terus kita install juga Axios. Karena saya sudah install, tidak perlu kemudian jalanin lagi projectnya yarn start. Kalau udah kayak gini, buka localhost 3000. Nah, contoh kita akan ngetes dulu apakah sudah connect antara React dan Bootstrap-nya. Ini masih compiling artinya proses compile program yang tadi. Kemudian kita import dulu Axios yang tadi yang barusan diinstal. Kemudian masukkan use effect itu untuk life cycle juga, use state juga. Terus jalanin Axios yang endpointnya localhost 1337 dan endpointnya itu cafe apps sesuai yang tadi. Terus dikasih promise, kita tes dulu di konsol apakah udah masuk. Kemudian fungsi catch ini adalah kalau misalnya ada error, tampilkan errornya gitu. Nah, kita coba dulu di browser, balik lagi ke browser, refresh lagi. Nah, itu udah ada sesuai yang tadi, ada 2 data di database dan ada 2 data di konsol juga. Kita buat state misalnya data untuk menampung objek yang tadi, objek request dari database. Kalau sudah, yang tadi React Bootstrap-nya jangan lupa masukin juga CSS, itu penting juga. Kemudian pastikan server yang Strapi-nya masih jalan dan PHP adminnya SAM-nya itu masih jalan. Kita akan menampilkan data yang tadi. Contoh kita akan pakai alert saja untuk menampilkan data dari database ke website atau read data. Kemudian import juga alert, karena kita mau pakai alert jadi harus diimpor. Nah, ini udah bisa, kita tes dulu. Masukin ke loopingnya, kita akan buat looping dulu dengan mydata.map. Kita kasih nama post, itu bebas, itu mau post atau yang lain namanya terserah. Div itu
harus ada. Kemudian post, kita akan menampilkan post.nama, misalnya post.nama. Nama itu dari mana? Dari kolom yang database tadi, kolom tabel tadi, dipilih aja. Kemudian bayar, berarti kita mau nampilin nominal bayar. Nomor pesanan berarti nomor underscore pesanan, disesuaikan aja sama nama tabelnya. Terus kalau udah, kita buat misalnya form inputan, jadi kita kan input terus datanya masuk ke database PAPM admin tadi. Bikin post baru, kopas, terus kita buat state. Tuh penting tuh, state itu untuk menampung apa yang diinput menggunakan metodenya useState. Dan kita akan menginput misalnya dua saja, nama dan meja. Kita rapikan dulu nama dan mejanya. Terus kalau udah dibikin tombol itu dibikin on click. Jadi kalau diklik ngejalanin sesuatu. Terus buat juga fungsi handle kliknya, jangan sampai lupa. Itu handle klik itu bebas, itu namanya mau klik atau ya terserah. Tes dulu dengan alert. Kita ada masalah kenapa ini muncul terus pas diklik alertnya. Kita benerin dulu. Yaitu masalahnya jangan pakai tanda kurung, handle klik saja. Refresh lagi, kita tambah. Nah ini munculnya cuma sekali. Kita buat lagi misalnya Axios post, jadi bikin post ke database-nya. Terus masukin linknya tadi tuh, link cafe apps. Kemudian di set apa aja yang mau dimasukin ke database-nya, nama, terus meja pesanan, terus nomor pesanan. Itu kita misalnya bikin dua aja, yang duanya itu bikin tidak dinamik atau pasti itu. Kemudian bikin promise baru, dan tampilkan, kalau berhasil tampilkan ke konsol. Kalau misalnya error juga tolong tampilkan ke konsolnya. Terus kalau udah di tes biasa itu caranya. Buka konsol, klik kanan inspect,
kita misalnya isi nama misalnya, terus meja pesanan klik tambah. Nah, itu ada konsol, itu kita coba buka di database, refresh, kita tunggu dulu. Nah, ini datanya sih masuk, cuman nama sama meja itu tidak masuk. Itu karena kenapa? Kita kurang masukin state-nya, itu onChange, berarti apa yang diketik akan dirubah. Kita kelupaan masukin onChange-nya juga. Nah, ini deh, dua-duanya udah. Kita coba lagi, tes lagi, misalnya Judi Maman, nomor meja 99, balik lagi ke PPM admin, refresh. Nah, ini udah berhasil ya, berarti inputnya udah berhasil. Kira-kira seperti itu penggunaan REST API, cuman bikin REST API tanpa coding pakai Strapi, sangat mudah.